terbarukan untuk pembangkitan energi listrik sangat tinggi, mengingat ketergantungan energi listrik terhadap ketersediaan migas maupun batu bara berisiko untuk ketahanan energi kita. Telah meletakkan sustainability dan ESG, yaitu Environment, Social, dan Governance. Hadirin, kita berikan tepuk tangan ya untuk penandatanganan MOU kerjasama antara Untang, PLN, dan PLN Icon Plus dalam pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 1,5 megawatt peak. Pak, bagaimana rencana pemanfaatan PLTS di Untang ke depannya, Pak? Nah, tentunya kita harapkan Untang tidak hanya stop di sini, tetapi juga menularkannya kepada universitas-universitas yang lain, gitu ya, supaya melakukan sama, sehingga makin banyak orang-orang yang belajar tentang EBT, tentang teknologi PLTS, dan tentunya bagaimana fenomena-fenomena dari PLTS ini cara mengatasinya. Kalau untuk pola kerjanya sendiri seperti apa ya? Pola kerjasamanya sendiri. Oh, pola kerjasamanya ini adalah kami menerima energi yang disalurkan oleh PLTS Untang. Nah, ini tentunya kita salurkan ke grid. Kemudian kerjasamanya adalah dalam rangka sama-sama belajar. Bagaimana sih sebetulnya fenomena dari PLTS ini sebagai teknologi EBT. Ini sangat penting saya kira. Ini Pak, bagaimana dampak sendiri Pak terhadap lingkungan Pak PLTS sendiri Pak? Ya, saya kira positif ya, karena kita menyalurkan energi bersih. Ya, misalkan dibandingkan dengan PLTD, kemudian PLTU misalkan. Nah, ini energi baru ini sedang kita galakkan. PLN sebagai perusahaan kelistrikan tentunya sangat mendukung bagaimana pengembangan dari EBT ini untuk bisa menjadi salah satu alternatif kelistrikan dengan menggunakan energi bersih. Oh, kalau untuk biayanya sendiri Pak, kalau boleh tahu Pak, untuk biaya PLTS sendiri murah atau gimana Pak? Ya, ya tentunya makin lama makin murah ya. Kalau misalkan keping PLTS itu diproduksi massal, makin lama makin murah. Kemudian hal yang sangat penting lagi adalah baterai, di mana kita tahu bahwa matahari bersinarnya kan terbatas, ya kan? Paling efektif itu 4 sampai dengan 5 jam. Nah, itu tentunya kita harus belajar energy storage, ya, baterai. Nah, ini tentunya sangat berguna juga bagi mahasiswa. Bagaimana menyimpan energi yang berlebih di siang hari, nanti akan disalurkan di waktu lain di malam hari misalkan, sehingga nanti bisa melayani 24 jam itu ya, karena energi siang disimpan kemudian dilepaskan pada malam hari. Ini tentu sama-sama belajar bagaimana kita mengadopsi dari PLTS atau teknologi dari PLTS sendiri dan teknologi storage. Karena kita tahu geografis Kalimantan Barat ini kan juga tidak bisa mengandalkan dari PLN. Nah, tadi disampaikan ini adalah merupakan salah satu yang terbesar, yang kedua untuk laboratorium riset para mahasiswa. Karena kita tahu Kalimantan Barat ini juga memiliki potensi alat bahan baku PLTS, yaitu pasir silika. Nah, mudah-mudahan ini ke depan dia ada pabrik smelter, sehingga mudah-mudahan ini tidak mahal. Nah, kita juga beberapa wilayah yang dikenal dengan 3T, terpencil, terluar, dan terisolir itu juga mengandalkan PLTS. Nah, semoga ini menjadi sebuah inovasi yang bisa juga meningkatkan perekonomian masyarakat, karena energi listrik ini multiplier effect untuk kehidupan masyarakat.
Jadi kalau dari Wika, karena kita sebagai kontraktor dan driver juga dari pemerintah, kita ingin dukung cita-cita ini, utamanya di sisi transfer knowledge ya. Jadi adik-adik kita ingin segera bisa tahu gitu, masih di bangku kuliah, tapi sudah paham benar bahwa ternyata energi terbarukan itu bisa gitu ya, bisa kita pelajari langsung. Bahkan skalanya 1:1, sehingga ini yang menyebabkan Wika mendorongnya ke sini, karena kita yakini potensi renewable energy di negara kita itu cukup besar sekali, dan generasi emasnya kita ya ada di bangku kuliah ini, dan adik-adik kita harus sudah memahami itu mulai dini. Dari Wijaya Karya itu yang terbaik. Oke, jadi kalau lahan gambut ini kan agak lembek ya. Iya. Jadi kita menggunakan special mounting. Mounting itu yang buat dudukan solar panel. Kita pesan khusus, kita buat khusus. Kemudian kita tancapkan, dan ini mounting khusus ini memang bisa untuk mengatasi lahan gambut seperti itu ya. Jadi resikonya bisa diminimalisir. Betul, bisa ngasih betul. Tapi harapannya ini tidak hanya untuk mengembangkan energi baru terbarukan, tapi bagaimana para mahasiswa dan dosen tidak hanya di Untan tapi juga di luar Untan dapat bersama-sama untuk meningkatkan efisiensi energi. Kalimantan Barat ini kan salah satu wilayah yang kalorinya dari sinar matahari cukup tinggi. Kita tahu bagaimana kita memanfaatkan loss of energi ini. Harapannya kita dapat memodifikasi ini sehingga kebutuhan listrik kita lebih banyak kepada yang energi baru terbarukan, khususnya di listrik. Nah, jangan sampai bangunan ini hanya sekedar untuk merubah energi matahari menjadi listrik, tapi mesti banyak kajian-kajian lain yang harus kita perlukan, harus dimanfaatkan untuk riset-riset. Harus kita dapat membangun juga praktek seperti ini, kan yang dari versi Untan. Kalau tidak itu maka kita ini kan dari ke depannya, tidak melihat soal biaya sekarang ini, tapi lebih banyak kepada bagaimana membuat energi yang clean energy. Nah, harapannya dengan ada ini, riset-riset mengenai energi baru terbarukan khususnya dari sinar matahari ini semakin meningkat. Juga harus dikombinasikan juga dengan energi-energi lain, entah angin dan lainnya. Jadi sehingga energi ini untuk minimal untuk kebutuhan Untan itu dapat kita supply dari energi baru terbarukan, khususnya dari energi solar energy. Terima kasih. Pak, apa yang akan dikembangkan dengan PLTS sendiri Pak di Untan Pak? Karena kan di sini kan katanya membutuhkan baterai yang lebih besar lagi Pak untuk menampung daya sendiri. Karena tadi adanya putus sinar kalorinya, dia mau tidak mau kita harus menampung. Nah ini kan baterainya ini kan cukup mahal ya. Nah gimana kita memodifikasi baterai sehingga mampu menampung begitu banyak energi dapat kita salurkan. Juga ya kita harapkan ini kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak. Di samping tadi soal lingkungan ya, karena itu dapat kita. Pak, penggunaan PLTS ini apakah hanya untuk Untan sendiri atau juga untuk seluruh masyarakat? Untuk masyarakat kan kita berikan ke PLN. Jadi ini kita berikan PLN baru service ke kita. Kalau saya hanya sekian persen saja, kecil saja yang bisa diserap langsung oleh Untan. Tapi selebihnya itu untuk PLN baru kita serahkan. Nah, mungkin ini seluruhnya ini ke PLN. Jadi dia serahkan PLN, baru PLN memberikan kepada masyarakat termasuk Untan.